Hai semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu diberi kesehatan ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai pembentukan BPUPKI yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Dan hari ini kita akan melanjutkan materi. Materinya apa? Materinya mengenai perumusan dasar negara. Nah, sebelum kita membahas mengenai perumusan dasar negara, masih ingatkah kalian siapakah Ketua BPUPKI? Ya, Ketua BPUPKI adalah KRT Rajiman Widyodiningrat. Sidang BPUPKI yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada masa persidangan ini, BPUPKI membahas mengenai rumusan dasar negara untuk Indonesia Merdeka. Ketika itu, KRT Rajiman Widyodiningrat selaku Ketua BPUPKI bertanya, apakah dasar negara yang akan dipergunakan jika Indonesia merdeka? Atas pertanyaan tersebut, beberapa tokoh menyampaikan pemikirannya yang disampaikan di hadapan sidang BPUPKI. Mereka yang mengusulkan hasil pemikirannya mengenai rumusan dasar negara yang pertama adalah Muhammad Yamin, lalu yang kedua adalah Mr. Supomo, dan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Rumusan dasar negara menurut Muhammad Yamin. Muhammad Yamin menyampaikan pidato mengenai rumusan dasar negara pada hari pertama sidang, yaitu tanggal 29 Mei 1945. Beliau menyampaikan secara lisan dan beberapa waktu kemudian menyampaikan secara tertulis. Usulan secara lisan berbeda dengan usulan yang secara tertulis. Berikut merupakan rumusan dasar negara menurut Muhammad Yamin. Rumusan menurut Muhammad Yamin secara lisan, yang pertama adalah peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, 3 peri ketuhanan, 4 peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Beberapa waktu kemudian, Muhammad Yamin menyampaikan usulan secara tertulis. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar negara menurut Supomo. Pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo berkesempatan untuk menyampaikan pidatonya mengenai dasar negara. Menurut Supomo, dasar negara Indonesia Merdeka adalah persatuan, 2. kekeluargaan, 3. keseimbangan lahir dan batin, 4. musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Rumusan dasar negara menurut Soekarno. Insinyur Soekarno juga menyampaikan pidato mengenai rumusan dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Rumusan dasar negara menurut Insinyur Soekarno adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, 4. kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Akhir sidang BPUPKI disepakati nama Pancasila sebagai nama dasar negara. Namun belum disepakati rumusan dasar negaranya. Hal ini dikarenakan ada perdebatan dan pembicaraan lebih lanjut, terutama masalah dasar negara, hubungan agama dan negara. BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 8 orang, disebut dengan Panitia 8. Panitia ini diketuai oleh Insinyur Soekarno.
Selesailah sidang pertama BPUPKI, selanjutnya sidang BPUPKI memasuki masa reses. Rumusan Piagam Jakarta pada masa reses. Insinyur Soekarno selaku ketua dari Panitia Kecil atau Panitia 8 mengadakan rapat yang dihadiri oleh 38 anggota BPUPKI. Dalam pertemuan tersebut dibentuklah satu panitia kecil lagi yang beranggotakan 9 orang atau disebut dengan Panitia 9. Panitia 9 bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Dalam rapat di masa reses ini pun mengalami perdebatan dari golongan agamis dan kaum kebangsaan. Setelah kompromi antara 4 kaum kebangsaan dan 4 orang dari golongan Islam, pada tanggal 22 Juni 1945, tepatnya di malam hari, Panitia 9 kembali rapat di rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Panitia 9 menghasilkan rumusan naskah rancangan Mukadimah Hukum Dasar yang di dalamnya tercantum rumusan dasar negara untuk Indonesia Merdeka. Rumusan itu oleh Mr. Muhammad Yamin diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Rumusan dasar negara menurut Piagam Jakarta adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta mengalami perubahan. Perubahan tersebut terdapat pada sila pertama. Sebelumnya, sila pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan tersebut atas prakarsa Muhatta setelah mendengar pesan dan keberatan dari pemeluk agama selain Islam dan setelah berkonsultasi dengan pemuka agama. Inilah bukti bahwa pemimpin-pemimpin pada waktu itu benar-benar menempatkan keutuhan negara dan persatuan negara di atas kepentingan apapun yang lain. Dengan demikian, rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.